Baik, materi pertama itu adalah langkah desain dan implementasi sistem database. Nah, di tahap pertama ini, kita mulai dari yang paling dasar dulu, yaitu analisis sistem. Intinya, kita nyari tahu dulu nih, apakah sistem baru ini benar-benar dibutuhkan atau layak dibuat atau tidak. Di sini kita bisa lihat dari dua sisi. Yang pertama itu dari secara teknologi, dan yang kedua itu secara ekonomi. Nah, kalau dari secara teknologi, kita mempertimbangkan apakah nantinya akan bisa berjalan atau tidak. Kemudian kalau dari secara ekonomi, apakah biayanya sebanding sama manfaatnya atau tidak. Selain itu, tim juga bakal ngumpulin kebutuhan dari pengguna, nentuin batasan sistem, dan kira-kira butuh perangkat keras atau lunak apa aja nih untuk mendukungnya. Jadi tahap ini tuh kayak planning dan studi kelayakannya dulu sebelum beneran mulai desain. Nah, kalau tahap pertama udah selesai, kita lanjut ke desain konseptual. Nah, di sini kita mulai membuat gambaran besar tentang seperti apa sistem database-nya nanti. Biasanya digambarkan pakai ERD, Entity Relationship Diagram, semacam peta hubungan antar data. Contohnya itu kayak kita ngegambar hubungan antara pelanggan, transaksi, dan produk. Desainnya bisa dilihat dari tiga sisi. Yang pertama itu dari konseptual, yang kedua eksternal, dan yang ketiga itu internal. Nah, kalau konseptual itu lebih ke gambaran umumnya. Tapi kalau eksternal itu pandangan dari sisi penggunanya, sedangkan internal itu gimana data disimpan secara logis. Nah, tujuannya itu untuk apa? Tujuannya itu supaya nanti semua kebutuhan informasi pengguna terwakili dengan jelas dalam desain ini. Next. Oke, kalau desain konseptualnya udah fix, sekarang kita masuk ke desain fisik. Ini bagian yang lebih teknis karena kita mulai bikin bentuk nyatanya. Kayak menentukan tabel, kolom, relasi antar tabel, dan indeksnya. Selain itu, biasanya di tahap ini juga mulai dikembangin aplikasi yang bakal terhubung ke database. Fokusnya adalah gimana biar sistemnya efisien, cepat diakses, dan tetap aman. Jadi kalau di tahap ini tuh kita bisa sebut kayak ngerakit atau ngerancangnya. Nah, tahap keempat ini udah mulai seru karena sistemnya ini mulai dijalankan beneran. Di sini kita bakal mindahin nih dari data sistem yang lama ke sistem yang baru. Terus ngecek apakah sistem baru ini berjalan dengan lancar atau tidak. Biasanya juga ada sesi pelatihan untuk karyawan biar mereka bisa pakai sistem barunya dengan nyaman. Kalau pas diuji coba itu ada error atau kendala kecil, di tahap ini juga bisa dilakukan penyesuaian atau perbaikan. Jadi ibaratnya ini adalah tahap testing atau launchingnya sistem database gitu. Next. Kalau sistemnya udah aktif, masuklah ke tahap terakhir, yaitu penggunaan dan pemeliharaan. Di sini sistem udah dipakai buat operasional sehari-hari. Tim IT itu biasanya monitor performa sistem dan dengerin feedback dari penggunanya. Kalau ada bagian yang kurang pas, bisa langsung dilakukan update atau perbaikan. Nah, karena dunia bisnis dan teknologi itu terus berubah sewaktu-waktu, bisa aja nanti perusahaan itu butuh sistem baru lagi dan prosesnya balik ke tahap pertama, yaitu analisis sistem. Jadi, ini prosesnya tuh nggak berhenti di sini aja, tapi juga berputar-putar terus. Next. Oke, teman-teman bisa disimpulkan ya kalau desain database itu nggak cuma soal bikin tabel dan relasi, tapi juga proses panjang dari analisis sampai pemeliharaan. Kelima tahap ini tuh saling nyambung, mulai dari analisis sistem, desain konseptual, desain fisik, implementasi dan konversi, sampai pemeliharaan. Dan karena kebutuhan bisnis bisa berubah, prosesnya itu bisa berulang lagi dari awal. Tujuan akhirnya biar sistem informasi akuntansi yang dibuat ini tuh relevan, efisien, dan siap ngikutin perkembangan organisasi. Next. Baik, selanjutnya yaitu penggunaan model data IR diagram. Pertama ini ada pengertian dari IR diagram atau Entity Relationship Diagram, yang merupakan diagram yang digunakan untuk merancang dan menggambarkan struktur basis data secara visual.
IRD menunjukkan entitas atau objek yang terlibat dalam sistem, atribut yang dimiliki setiap entitas, serta hubungan atau relasi antar entitas tersebut. Selanjutnya itu ada tujuan penggunaan IR diagram. Setelah memahami pengertian IRD, berikutnya mari kita lihat apa saja sih tujuan dari penggunaan IR diagram ini. Tujuan yang pertama yaitu memahami kebutuhan data yang diperlukan oleh sistem. Dalam hal ini, IRD membantu menganalisis data apa saja yang dibutuhkan dalam sistem, sehingga tidak ada data penting yang terlewat ataupun terulang. Yang kedua, menentukan struktur data. IRD digunakan untuk menentukan komponen utama dalam basis data, seperti entitas, atribut, serta relasi. Yang ketiga, mendokumentasikan sistem secara visual. IRD menyajikan gambaran sistem dalam bentuk diagram yang mudah dipahami, sehingga memudahkan komunikasi antar analis, desainer, dan pengguna sistem. Lalu yang keempat, menjadi panduan bagi programmer. IRD berfungsi sebagai acuan dalam pembuatan dan pengembangan basis data, sehingga programmer dapat membangun sistem sesuai rancangan yang telah dibuat. Selanjutnya ada kegunaan dalam pengembangan sistem. Nah, dari tujuan yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat dipahami bahwa IRD memiliki berbagai kegunaan dalam pengembangan sistem. Melalui IRD, pengembang dapat merancang struktur data dengan lebih jelas, meminimalkan kesalahan, serta memastikan sistem yang dibangun itu berjalan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Berikut ini beberapa kegunaan IRD dalam pengembangan sistem. Yang pertama, sebagai perancangan basis data. IRD digunakan untuk membantu merancang struktur basis data yang teratur dan efisien. Dengan IRD, pengembang dapat menentukan entitas, atribut, serta relasi antar data sebelum sistem tersebut dibangun. Lalu yang kedua, dokumentasi sistem. IRD berfungsi sebagai dokumen visual yang menggambarkan alur dari hubungan data dalam sistem. Dokumentasi ini tuh memudahkan komunikasi antar analis, desainer, dan programmer selama proses pengembangan sistem. Lalu yang ketiga, analisis hubungan data. IRD membantu dalam memahami bagaimana sih data saling terhubung antar entitas. Hal ini tuh penting untuk memastikan integritas data dan memudahkan proses analisis kebutuhan sistem. Dan yang terakhir, menghindari redundansi data. Redundansi data itu terjadi ketika suatu informasi disimpan secara berulang. Misalnya, satu data pelanggan muncul di beberapa tabel tanpa alasan yang jelas. Dengan IRD, struktur data dapat dirancang secara efisien sehingga tidak ada data yang tersimpan berulang. Selanjutnya, ada komponen utama dalam IR diagram. Komponen yang pertama itu ada entitas. Entitas bisa diartikan sebagai objek nyata atau konsep yang datanya perlu kita simpan dalam sistem. Yang kedua ada atribut. Atribut merupakan ciri atau karakteristik yang dimiliki oleh entitas tersebut. Dan yang ketiga ada relasi. Relasi itu menunjukkan hubungan antar entitas dalam sistem. Dan yang terakhir ada langkah membuat IR diagram. Langkah pertama yaitu menentukan entitas atau objek apa saja yang datanya perlu disimpan dalam sistem. Intinya tuh entitas adalah hal-hal penting yang terlibat langsung dalam proses sistem. Setelah entitas ditemukan, langkah berikutnya adalah menentukan hubungan antar entitas. Relasi menjelaskan bagaimana satu entitas berhubungan dengan entitas lain. Langkah yang ketiga yaitu menambahkan atribut, yaitu informasi atau karakteristik dari tiap entitas. Dan langkah terakhir yaitu menyusun struktur entitas, relasi, dan atribut ke dalam bentuk IRD. Di tahap ini, hubungan antar entitas digambarkan dengan garis penghubung, yang tujuannya agar struktur data sistem bisa terlihat dengan jelas, mudah dipahami, dan siap digunakan dalam perancangan basis data. Selanjutnya ada model data IR diagram. Yang pertama, ada model data konseptual. Model ini berisi data-data yang detail. Data konseptual dapat digunakan sebagai dasar untuk membuat satu atau lebih model data logis. Tujuan dari pengembangan model data konseptual adalah untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai struktur database yang terdiri dari entitas dan relasi antara setiap entitas. Selanjutnya ada model data logis. Model data logis adalah pengembangan dari model data konseptual. Itu sebabnya dalam proses pembuatannya, model data ini dibuat lebih rinci dari model data konseptual dan dibuat setelah model data konseptual selesai dibuat. Model ini digunakan untuk menambahkan informasi secara eksplisit ke dalam unsur-unsur model konseptual. Dan terakhir ada model data fisik. Model data fisik adalah pengembangan dari masing-masing model data logis.
Nah, biasanya ini digunakan untuk merancang sebuah database. Selain itu, terdapat juga beberapa komponen dalam model data ini, seperti entitas data master, operasional, dan transaksional. Selanjutnya ada contoh IR diagram. Ini ada sistem akademik perkuliahan. Diagram tersebut menggambarkan hubungan antara tiga entitas utama yang digambarkan dengan persegi panjang, yaitu mahasiswa, dosen, dan mata kuliah. Setiap entitas memiliki atribut atau informasi penting yang menjelaskan karakteristiknya. Atribut digambarkan dalam bentuk elips atau oval. Entitas mahasiswa menyimpan data seperti NIM, nama, dan alamat. Kemudian ada entitas dosen. Ini memiliki atribut NIP dan nama dosen. Nah, yang terakhir ada entitas mata kuliah. Nah, ini berisi kode data mata kuliah, nama mata kuliah, dan jumlah SKS yang menunjukkan beban studi dari mata kuliah tersebut. Hubungan antar entitas digambarkan melalui dua relasi utama. Pertama, relasi mengambil yang menghubungkan mahasiswa dengan mata kuliah. Artinya, setiap mahasiswa dapat mengambil banyak mata kuliah, dan satu mata kuliah juga bisa diambil oleh banyak mahasiswa. Kedua, relasi mengajar yang menghubungkan dosen dan mata kuliah. Ini menunjukkan bahwa seorang dosen dapat mengajar satu atau lebih mata kuliah, dan satu mata kuliah dapat diajarkan oleh satu atau lebih dosen. Secara keseluruhan, diagram ini menjelaskan bagaimana data mahasiswa, dosen, dan mata kuliah saling terhubung dalam sistem akademik. IR diagram ini menjadi dasar dalam rancangan basis data kampus agar informasi tentang perkuliahan tersimpan dengan terstruktur dan mudah diakses. Nah, dari penjelasan yang sudah dijelaskan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa model data dan desain database memiliki peran penting dalam pengelolaan data agar lebih terstruktur, efisien, dan mudah diakses. Melalui beberapa tahapan seperti analisis sistem, desain konseptual, desain fisik, hingga implementasi dan pemeliharaan, sehingga sistem dapat berjalan dengan optimal serta sesuai dengan kebutuhan pengguna. Selain itu, penggunaan entity relationship diagram juga sangat membantu dalam menggambarkan hubungan antar data secara visual, sehingga proses perancangan database menjadi lebih jelas, sistematis, dan terarah.